Howell create something different. You integrate bahasa dusun kan dengan modern punya style. Dari budak lagi sebenarnya saya suka menulis. Tulis lirik. Ya, tahun 3, tahun 2 macam tuh. Kenapa at that age 9 tahun kau sudah boleh terfikir untuk tulis lirik? Saya dapat express saya punya feelings through the lyrics yang saya tulis. Ada beberapa musik nih dia seolah bercakap sama kita. Saya mau buat lagu itu sebagai bila orang dengarkan dia macam satu perbualan antara saya dengan tuh orang. Saya akan rilis lagu saya di bawah nama Connie Queen sudah, bukan Coel. Tajuk dia Tulan Rambituan. Oh saya klik sedia. How did you manage to go through that and be where you are today? Thank you Velvet for the question. Soalan yang menarik sebenarnya. Dorang tengok saya, I'm the one yang living a good life, tapi actually tidak. Sedih tuh boleh sedih juga, tapi jangan lama-lama. Semua orang akan merasakan titik terendah dalam kehidupan dorang dan I been that. Tapi thanks God, manage to keluar dari itu situasi. Jangan segan lah mau speak out. One day when I hit the Coachella, I will be back here again. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello. Bahasa dusun dan music modern. Bolehkah kasih campur? Welcome back to Step It Up Lounge. Bersama saya Stefanus di studio ini, Step It Up Lounge Podcast. Dan hari ini saya ada special guest. Again, thank you so much kepada semua yang sentiasa tune in to listen to our podcast every week 8 p.m. di YouTube Step It Up Lounge Podcast. Dan every Monday actually. The reason again kenapa saya buat ini podcast adalah untuk explore stories daripada people who went a different path. People who come here untuk share their punya story, kenapa dia orang take maybe the left turn instead of right. So, which is why kita ada Coel hari ini in the studio. Hello everyone. And again, Coel create something different lah. Which is why kita akan cerita more pasal itu. Something different maksud saya dari segi itu lagu. So, you integrate lagu bahasa dusun kan dengan modern punya style music genre macam tu. So tapi before semua itu it's good untuk kasih introduce lah. So Coel, please introduce yourself. First of all, thank you Stefanus for having me. Oh, most welcome. Yeah, it's an honor. Hello, Kapisanangan. Saya Coel atau nama penuh saya Elvisha Connie Queen Johnny. Saya 20 umur saya kasih rahasia lah. Saya dari Kilo, so ya, basically saya buat music ya. Bila kau start music dan siapa kau punya inspirasi? Dan kenapa dusun lah begitu? Soalan yang menarik. Actually kan bila saya start 2015, tapi masa tuh yang saya just buat just for fun lah. Ya, dan bila yang saya macam mau serius dengan new music around 2019 something like that. Oh, okay. So just 4 tahun saja. Ya, Baru 4 tahun. baru 4 tahun lah. Dan siapa yang inspire saya untuk buat? Actually kan kenapa saya mau buat lagu dari budak lagi sebenarnya saya suka menulis. Maksudnya tulis lirik. Ya. Umur berapa? Masa tahun 3, tahun 2 macam tuh. Saya ada collection buku lagu saya sendiri which is dalam buku latihan yang sekolah rendah punya tuh kan. Saya kasih jadi dia buku lagu, saya tulis lirik yang saya sendiri saya yang tahu. Dari J3? Yeah. That's very interesting. Kenapa at that age 9 tahun kau sudah boleh terfikir untuk buat tulis lirik? Masa itu kan saya akan kasih deda oleh parents saya juga. Dengan lagu-lagu macam kalau dulu-dulu kan macam yang famous dulu Just Alexius, Ben Simon, semua yang penyanyi-penyanyi lama di Sabah lah. Dan kenapa saya teringin mau buat? Kenapa saya buat? Sebab saya rasa benda tuh macam saya punya, macam saya suka mau buat lah, macam saya dapat express saya punya feelings through the lyrics yang saya tulis. Tapi masa tuh saya just tulis saja, mau kasih komplit dia sebagai satu lagu tuh belum dapat lagi.
So, kau punya lagu pada masa itu, kau punya lirik pada masa itu lebih kepada apa punya emotion? Eh, of course masih budak kan, jadi lebih kepada imajinasi saya lah macam tuh. Imajinasi macam apa yang saya rasa bila saya di bawah matahari macam tuh. Apa yang saya rasa masa tuh saya akan tulis. Saya punya perasaan macam tuh. Contoh kalau saya di bawah matahari waktu senja macam tuh, saya rasa happy dan I would tulis apa itu happy bagi saya masa itulah. Wow, tapi Ya. bukan pasal cinta lah. Oh tidak, jarang sekali. Tapi semuanya dalam dusun kak. Ya, dalam dusun. Saya That's amazing, dibesarkan man. saya dibesarkan apa nih dalam family yang semua bercakap dusun lah, semua kami native speaker lah. Dan boleh saya tahu berapa adik-beradik kamu? Kami ada 4, Dan kau adalah ke? 2. Wow, Ya. that's amazing, man. So maksudnya kau punya, memang lah Pak, itu tidak dinafikan lagi. Kau punya dusun memang 100% lah kan. Boleh Em, tahan lah. bercakap tuh ya, tapi masih ada grammar yang saya tidak dapat juga. Lah kita tahu dusun punya grammar dia sedikit kompleks kan. Betul, sangat Ya, kompleks actually. I mean, dia kalau dulu dan sekarang different kan. Dia sangat. makin, apa namanya, mungkin relate, sudah dibilang kan, sama Hero rolet sudah. sama BM sekarang kan. Hmm, Kenapa bahasa dusun? Kenapa lagu dusun kan? Dan mix dengan modern. modern. Eh, Oke, first saya buat lagu yang komplit satu lagu lah kan, macam ada arrangement, recording semua kan, around 2018 juga. Oh, baru juga lah. Ya, Wow. itu yang kira saya buat first lah masa itu. Cuma masa itu kan saya buat macam eksperimen lah. Masa itu kalau saya dengar lagu yang apa lagu dusun tapi beat modern, saya rasa macam ada pelik sedikit. Dan bila saya rasa macam itu kan, saya simpan tuh lagu untuk saya aja. Hmm. Ya, dan saya belum ada keberanian lah untuk kasih rilis at that time. Dan masa 2018 macam tuh saya masih rilis lagu dalam bahasa English dan Melayu lah at that time. Dan first song yang saya rilis dalam bahasa dusun around 2019 lah. Siapa kau punya, siapa rencana produser kak pada masa itu yang mula-mula start sama kau Aku sendiri. sendiri? Kau Ya, maksudnya kau buat lagu sendiri? ya saya buat Kau belajar sendiri. sendiri? Shout out to YouTube. Ya. I find it very interesting yang kau sudah ada itu keminatan dan kebolehan untuk buat lirik from a very very young age. Hmm. Kalau saya imagine saya punya diri sendiri, I could never do that. So maksudnya saya nampak di sana kan kau punya, I think saya lupa which song lah on YouTube, and then saya tengok the comments kan, dia bilang you are a musical genius, and I agree because since kau cerita itu experience semasa kecil, wow, to Hmm. be able to do that, man, gila. Oh, thank you, man. Ya, semasa dari kecil kan buat lirik, macam mana dia membantu kau sekarang? Dia sangat membantu lah bagi saya. Macam contoh kalau saya mau tulis satu lagu kan, saya just gonna pilih apa satu tema. Bila saya dapat tuh tema dia, the main topic lah kan, dan saya buat apa tuh apa kena panggil tuh petak-petak dulu. Saya kasih bahagi poin-poin dia, baru SWOT, C. ya something like that lah. Oke. Baru saya one by one baru saya susun lah macam contoh saya buat tema dia macam oke paling basic lah cinta-cinta. Oke. Oke, what kind of cinta-cinta? Mungkin yang broken enggak, yang happy. Contoh yang happy oke, apa benda yang bikin happy macam tuh? Apa yang momen-momen yang typical kalau dalam cinta-cinta? Oke, saya tulis begitu aja. Dia just kalau kalau saya menulis dalam bahasa dusun dia saya rasa smooth saja lah. I've been used to that kan sejak dari dulu. Jadi dia memudahkan saya lah. Siapa kau punya English punya side, punya inspiration? Kalau English ya of course lah dari barat semua kan. Ya. Kalau sorry. Kalau English banyaknya. Saya pilih 2 aja lah kan. Dia dari Amerika. Oke. XXX Tentacion. Oh, saya tahu. With the tattoo semua tuh kan. Exactly. Dia sama eh
August Alsina. Doesn't ring a bell, sorry. Oh ya, he's R&B singer lah. Dan kenapa dia orang? Eh, Oke, kenapa August Alsina? Sebab saya suka dia punya style tuh, cara dia ride the beat, cara dia deliver dia punya melodi. Dan kalau Tentacion pula, saya suka dia punya kejujuran dengan musik. Saya suka dia punya passion, dia punya vision semua. Can you share like one point di mana like specific moment lah yang kau terpikir, oke, saya mau buat lagu dengan bahasa dusun dengan modern punya style macam tuh. 2020, which is lagu Mundorong itulah yang panat kau. Itu yang first. Itu yang kira one of the official yang first lah yang saya rilis. Masa itu 2020 saya rilis yang versi saya satu orang dulu lah masa itu. Dan sebelum saya rilis itu kan saya kasih dengar saya punya parents lah, Oke. especially adik-adik saya, dorang dua saya punya pengkritik lah. Ya saya kasih dengar dorang dulu. Terus dorang bilang dorang approve lah, dorang bilang oh nice, I mean sounds good, emang sounds yang baru lah dorang bilang. Terus saya pun betul juga. Terus saya just rilis begitu saja lah. Ya tanpa sadar saya pun tidak expect juga orang akan dive into it. Hmm. Nah 2021 2022 kata 2022 2 tahun selepas saya rilis yang solo version itu kan, and shout out to Huguan, dia ajak saya untuk remix itulah, dan he put his verse on that lah yang mendorong. So start dari itu. Tapi actually selepas saya drop yang first version saya tahu kan, sana saya macam bertekad sudah mau keep going to mau buat dusun dengan beat yang modern, something like that lah. Apa yang membuatkan kau to keep going? Because kadang-kadang kan kalau kita start post something, especially mendorong maybe the first one yang kau buat macam tuh, kadang-kadang respon orang pun kadang-kadang tidak encourage kita. Tapi you kept going. Kenapa? Sebab utama kenapa kan saya seronok buat tuh benda. As long as saya having fun doing that, saya akan terus buat. Ya, it's all about the fun while doing that. Ya, saya rasa macam ya fun dan keikhlasan saya mau buat tuh lah. Which is bila saya ikhlas mau buat tuh, saya saya tidak macam yalah tipu juga lah kalau tidak kisah apa pandangan orang. Of course saya terambil hati juga enggak. Bila saya ingat balik kenapa saya buat, saya just mau enjoy dia punya nikmat masa proses saya membuat tuh. Which is keikhlasan saya mau buat tuh besar lah. That's why saya keep on going. Dan I think Mendorong is one of the hit song in your list. Untuk official I think Top kan? What is the story behind the lagu? Mendorong. Yeah. Actually kan tuh lagu saya cakap pasal saya saja. It's like macam contoh kan dia punya chorus tuh kan. Ya ini ada silap sedikit lah, apa not should be Ohoyan, tapi itu slang sedangkan. And I do that on purpose. I did that on purpose. Ya. Disclaimer. Ya apa not ko. Saya macam bagi nasihat sama saya sendiri, which is dia macam saya tengok cermin kan, orang saya punya pantulan dalam cermin tuh, dia bagi saya nasihat yang macam tuh. Okay, so basically it's your own story begitulah. Yeah, exactly. Macam every time when I look in the mirror, saya punya pantulan tuh kan, yang dalam cermin tuh, dia macam bercakap sama saya. Saya imagine dia bercakap sama saya dengan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Okay. I mean because saya pun actually si Bidi pun tahu juga nih, saya ada keep list on YouTube macam yang upbeat song. So Mendorong salah satu lah di sana. Thanks man. Yang Mendorong po, saya suka tuh lagu. Thank you man. Dan orang actually resonate, orang sangat-sangat vibe into the song actually. Berapa lagu kau so far sekarang yang kau sudah rilis? Kalau single ada dalam 5, mixtape ada 4, campur semua lebih 10 lah. Which song yang kau rasa sangat-sangat bermakna untuk kau? Good question. Antara semua lagu yang
sesudah rilis lah kan. Saya punya yang paling bermakna bagi saya actually not the whole song, tapi dia punya verse yang bermakna bagi saya. eh Tajuk lagu tuh Kasalan. Ini way before Mendorong kan? After Oh, Mendorong. oke. Ya, After Mendorong. Dia dalam mixtape Somewhere in September. Hmm. Ya, ada satu verse sana yang saya tulis. Dia tajuk Kasalan, guys. Maksud Kasalan? Macam rasa penyesalan. Oke. The cerita behind itu lagu? Cerita behind the lagu, saya just express macam mana rasa penyesalan yang saya alami itu. Sebab masa itu kan apa yang saya coba sampaikan, di mana rasa penyesalan saya tuh sudah pun membina satu menara, menara yang terbina hasil daripada sebuah penyesalan yang saya kumpul. So saya just kasih luar lah macam mana saya rasa bila saya ada satu menara yang dibina hasil daripada penyesalan saya sendiri. Did anybody ever approach you yang kau punya lagu pun bermakna untuk saya sebab saya Actually Sini. ada beberapa dan saya terharu juga lah. Saya tidak sangka juga selain saya, dorang pun rasa benda yang sama juga. So actually that's good. Saya touch. how did that make you selepas itu mendengar dorong punya respons? Saya rasa saya tidak keseorangan lah. I'm not alone. Hmm. You're not alone, bukan Liverpool lah, tidak lah. Ya, saya tidak keseorangan lah macam ini dari segi konteks kesehatan mental lah. Kita tidak sendirian lah macam itu. What do you think about expressing yourself through music? Maybe somebody yang ada depression. Kalau bagi saya, yalah kadang-kadang music pun boleh jadi kita punya, boleh kasih comfort kita juga, kasih tenang kita. Macam saya sendiri, saya pun dengar music juga untuk kasih reda saya punya depression, something like that lah. So, ada beberapa music nih dia seolah bercakap sama kita, dia macam kawan kita. And itu juga saya mau buat dengan saya punya lagu, which is saya tidak mau buat dia sebagai lagu yang orang dengar aja, tapi saya mau buat lagu itu sebagai bila orang dengarkan dia macam satu perbualan antara saya dengan tuh orang. Dan yalah secara tidak langsung mungkin saya boleh kasih tenang pendengar. Kau tahu Bodrik kan? Bodrik atau apa? Tahu. Ya, I think dia ada share juga last time pasal dia punya lirik, dia sangat mementingkan itu maksud lebih daripada sekadar sebuah iya, ya. sekadar ada bunyi apa secakap saja kan. Dan Exactly. kau pun buat macam itu juga. Ya, saya pun buat begitu. Saya sensitif sebenarnya kalau saya mau tulis lagu. Saya tidak mau dia setakat kena tulis begitu saja. Saya mau lirik tuh macam ada makna. Selepas kau ini discover kau pandai tulis lirik buat lagu semua kan, kau pernah ambil proper macam course kah, anything kah? Tidak. Memang purely YouTube, purely self-taught lah, self-learning. Ya, saya self-learning lah. Kebanyakan di YouTube saya belajar tentang to production ya lah, how to mixing, mastering, how to produce beat ya. Pernahkah ada orang macam bad response kepada kau punya Apa tuh? kau punya bad response, bad bad response kepada kau punya apa yang kau buat? So far ada juga, tapi tidaklah seteruk mana. Orang bagi macam pandangan negatif macam apa yang sebut nih macam tidak kemana juga, macam tidak, there is no point juga untuk saya buat. How does that make you feel? Itu saya sudah jangka dari awal lah. Saya tahu macam mana mindset, especially tempat kita kan. Itu saya sudah ramal yang benar tuh saya akan dapat orang akan cakap sama saya. Jadi dia tidak bagi impact juga sama saya, which is saya kembali kepada punca pertama kenapa saya buat, which is I'm just having fun. As long as saya ikhlas buat nih, it doesn't matter semua apa orang cakap. Ya, true. Tapi kadang-kadang sometimes kita mau buat, although kita akan enjoy buat benda yang kita suka lah, but eventually kita akan pikir juga pasal
long term punya goals Yeah, and exactly. yeah, how would apa kau punya plan with this industry? Oh, good question. Ya, saya macam saya cakapkan having fun, tapi sekarang saya having fun sama saya sedang consider the long term lah. Macam kalau saya personally memang of course lah macam sekarang saya punya POV dengan music industry ini kan berbeza sudah berbanding dengan saya 3 tahun yang lalu. Macam sekarang saya tengok macam music ini more to like business industry lah macam tuh. So of course saya pun mau survive juga dalam ni bidang. I think ya saya ada target sendiri juga mungkin who knows kalau ada rezeki one day I would be performing song lagu dusun in front of apa orang luar. Macam biggest hari itu kalau ada juga perform. I think the biggest crowd lah maybe ya yang di Keningau tuh is it? Oh Is it ya, the biggest crowd so far? ya I think so. Gegar Keningau, konser Gegar Yeah. Keningau ya. Can you share your experience di sana? Macam mana boleh kena reach out dan sepanjang di sana dan after that? Okay, first of all thank you to Raffi, Huy, Maldini. Ya. First kan sebelum Gegar Keningau tuh saya kena bawa di apa tuh yang di Bandokan tuh. Taman Mandukan Ya, dia ada yang event sana? event yang youth Oh ya, youth NBYC, camp ya, NBYC ya. NBYC. Saya kena jemput sana. Shout out to Maldini, dia yang kasih suggest saya. Dan selepas di Bandokan tuh, terus si Huy terus overset balik lah untuk Gegar Keningau dan saya proceed lah. Dan ya masa Gegar Keningau, it's good. Crowd yang Keningau It's good begitu kah? onsoy. Nice lah, nice. Itu kira first time lah saya perform depan. Kira tuh paling banyak lah so far. Satu saya bawa saya punya tim. Ya, shout out MCR. Kami sebagai opening act lah masa tuh. Wow. Which is actually sangat berat kalau jadi pembukaan. Karena lagi macam masih baru. Tapi syukur we managed to pull out. Dan ya Keningau punya crowd memang awesome. That's great. So masa tuh kamu buat di mana tuh? Di Taman Bandukan juga kah? Itu konser kah di sana di Padang. bandar? Kalau Padang. yang Gegar Keningau di Padang Bandar. Oh, di Padang Bandaran sana. Ya. Dan kau mention juga, because sana apa kau punya nama pun MCR, apa itu actually? MCR Coil. Ya. MCR is actually saya punya grup. Ya. Dan kenapa saya letak MCR Coil is satu cara yang saya mau represent saya punya grup juga. Saya tidak aktif saya tidak aktif sebagai solo saja, saya aktif dalam berkumpulan juga. Dan siapakah dorang ini? MCR. Kami ada 10 orang. Oh, ramai. Ya, tapi yang aktif dalam 7 orang. Ada saya sendiri. Coba boleh saya sebut satu-satu. Boleh. Ada saya, ada MCR Trophy, MCR Barau, MCR Mozam, MCR Yonis, MCR Kalses, MCR Karakal, Terus Daniel, Joy Sky, Merara, 10 orang lah. Masing-masing ada nama lain lah, yang unik sendiri kan? Ada nama dorang tersendiri lah. Kenapa MCR? Is it because of the macam sebutan dia macam begitu MCR or? Actually nama grup asal kami karena panggil Mike Rosak. Oke. Ya, kalau kasih singkat Mike Rosak kan dia boleh jadi MCR tapi dia punya akronim tuh macam My Chemical Romance pula kalau Iya MCR. betul. Sesuai kami kasih ubah dia MC IMCII koma atas R. Ya. Begitulah cerita dia. Saya nampak first time saya nampak itu the nama kan, dia buat MC juga kan ya? Oh tidak, ya banyak orang yang salah anggap lah, tapi tidak. Tapi who knows one day. Kan, no, dia a branch in industry juga batu, music industry juga. Maksudnya, kau pernah MC event kah sebelum ini? Tidak pernah. Tapi mungkin akan datang. Kan, kalau mau try kan? Who knows. Dan selepas experience itu konser Gegar Vaganza, apa insight yang kau nampak yang kau maybe boleh buat in the future? I wanna make saya mau buat impact yang lebih besar lagi lah. I mean, saya mau lead orang, saya mau
bagi dorang energi saya, which is saya bawa energi yang kadang-kadang positif, kadang-kadang sentimental. Jadi I think one day saya mau reach more than that kalau ada rezeki lah. Yeah, for sure. Memang dia kan ada grind dulu lah kan. Exactly. Yeah. Tapi still shout out to Raffi lah, Raffi Yeah. from Taman Bandokan. Teman Bandung kan. Ya. Sebab hari itu kami ada bercerita juga, bah dia cakap, siapa lagi influencer aku kenal lah, dia bilang yang sedang up gitu. Jadi dia punya vision nih untuk kasih up kita punya orang sendiri, bah, especially bagian Keningau Exactly. dan Sabah as a whole. Dan dia adalah salah satu yang leading person untuk kasih up kita punya orang lah dan bisnis di Keningau sana. Exactly. Tapi he's very good lah. So good job Raffi. Macam mana proses kau, thought process dan creative process kau membuat lagu? Biasanya saya akan start dengan pemilihan music dulu lah, beat dulu. Saya akan start dengan beat. Kalau saya rasa macam beat nih kena dengan apa yang saya mau, kecuali apa yang saya mau itu kan dia random sebenarnya. Random maksudnya? Random macam contoh kan saya cari beat kan saya tidak tahu pun ini beat yang saya mau. Tapi bila saya dengar 2-3 kali, oke. Saya pilih dan saya start writing lah. First saya writing, saya macam mumbling lah masa writing. Which is bila saya siap writing yang mumbling sudah, saya akan baca balik, baru saya buat pembetulan mana yang perlu diubah, baru saya ubah. Lepas saya ubah semua, saya sudah susun mana verse, mana intro, mana chorus. Dan saya decide dia punya tajuk. Itu yang biasa saya buat lah. Lepas siap semua, saya buat melody hack, which is saya pasang tuh beat, connect microphone, baru saya mumbling gitu, cari melody. Dan selepas saya jumpa, saya just kasih fit to liriknya dengan melody yang saya sudah humming itulah. Lepas siap semua, saya record dan terus saya mastering. Lepas siap semua itu kan baru saya kasih dengar. Macam biasa adik saya lah duluan saya kasih dengar. Ya saya dengar feedback dorang. Kalau dorang bilang oh tidak berapa, oke, saya simpan, saya buat baru. Which is saya buat propose adalah which mean dimana saya akan kasih tentu tema dulu. Selepas saya pilih tema yang saya mau, saya akan tulis part by part lah, intro, chorus, verse kedua dan outro. Dan bila saya tulis itu kan saya biasa dimana kalau saya menulis dalam satu lagu nih yang bila orang dengar aja apa yang saya sampaikan itu kan bermain di imajinasi dorang, macam baik gambar akan limpas di imajinasi dorang bila dorang dengar. Saya biasa buat begitu. Pas saya siap semua lirik, baru saya cari beat, saya tengok structure dia macam mana, then buat macam biasa saya record, mastering terus, baru kasih dengar balik. Kalau orang bilang oke, lulus, baru saya simpan lah, which is saya save. And then? Dalam Save maksudnya dia simpan begitu sih ya? ya, saya akan perap lah macam itu, which is saya simpan untuk saya dengar satu orang saja. Dalam industri musik di Sabah, dari segi dusun dan modern style, rap apa semua, sudah banyak yang start. I think kamu memang, dan si Ugan, banyak leader dari Tamunan, Sobatos, Sobatos. macam-macam lagi. Ya. Kau rasa ada competition kah di sana? Bagi saya personally, orang lain cakap memang akan ada, tapi bagi saya kan saya tidak tengok nih benda sebagai competition. Biarpun dari segi sehat, saya just enjoy saya punya apa aja. Macam saya bilang, it's all about me having fun. Saya enjoy apa yang saya buat. Dia macam ya, setiap progress, setiap proses tuh saya enjoy. Tidak rasa bersaing sama dorang. Dan bila saya buat begitu kan, ya saya rasa itu sehat bagi saya lah. Ya. Dan untuk menjawab saya tersaing atau tidak. Kalau tidak ada tuh rasa lah, Ya. saingan macam itu. Ya. But at the same time, saya respect dorang, saya support juga.
Oke. I mean that's good. Itu adalah bagus. Cuma kita sentiasa, I mean for me, kalau saya lah reflecting from fotografi punya industry. Memang saingan ada. Ah, Cuma up to you whether kau mau stay at your level ataupun kau mau improve your skills, exactly. kan? I Exactly. think dia similar juga dengan bagian musik. Betul, Apa betul. benda baru yang kau mau buat begitu? Kau pernah terpikir untuk buat some sort of kelas kah? Kelas buat lirik dusun ataupun buat lagu macam nih dalam dusun, nah gitu. Untuk kelas buat begitu tidak, tapi saya pernah terpikir mau jadi cigu BKD. Oke pula tuh. Ya, terpikir terlintas dalam pikiran Ya, saya aja. ya. Macam si lens buat kan Cigu Ya, Lens tuh. cigu lens. Ya. Sebab actually kau boleh monetize itu cara, ramai especially towards keamatan or even before keamatan lagi. Ramai yang berminat untuk buat this kind of untuk belajar bahasa, especially dalam penulisan macam tu. So I think apart from physical class, kau boleh buat online class. Saya rasa banyak tuh respond through Facebook yang always open untuk belajar. Betul juga. Maybe dalam perancangan lah saya coba. Ya, maybe belilah kan. Ya, in the who future. knows? Add to cart. Add to cart. Ya. Hari itu saya nampak masa kita jumpa di mana tuh? Imago. Kau punya freestyle juga kan? Boleh lah. Dusun lagi tuh. Oh tidak, itu English. Oh, English ya, Ya, boleh. English. Sebelum saya aktif buat lagu apa kan, I used to be a underground rapper back in the days. Oke. Ya, Back in the days macam yang tua sudah kan. ya. Padahal baru saja berapa tahun. Ya, boleh lah. Tapi saya pernah stuck sudah mah sekarang. Mungkin boleh juga tes sekarang kan? Boleh, stay tune. Oke, stay tuned. Supposed to be kan next year, tapi saya start slowly this year, dimana saya akan rilis lagu saya di bawah nama Connect Queen sudah, bukan Coel, Oh iya. which is Connect Queen, saya punya middle name, dimana macam saya cakap tadi kan, saya macam terlalu banyak contribute dalam Coel universe, dan itu buatkan saya stuck dengan banyak lagu yang saya tidak dapat rilis, dan saya perasan bila saya as a maturing creative, saya mau explore new kind of sisi dalam musik nih, dan saya mau express saya punya feelings lah. Oke. Ya, dimana I think bila saya nanti bila saya rilis lagu di bawah nama Connect Queen sudah, I believe that to all my listener out there, they will be able to experience the emotion dan kenapa saya baru-baru ini ataupun sebelum ini when mentally down, dan kenapa perubahan itu perlu dilakukan, something like that. So next year saya akan aktif sebagai Connect Queen sudah, tapi Coil masih ada, cuma dalam MCR saja. I see. Ya, How about itu YouTube name? Kau akan tukar kah? ya saya akan tukar. CONNEQUIN. Ya, Connect Queen. Yeah, I saw your short yang kau post itu. Oh, thank you man. Ya. Apa yang membuatkan kau mau buat begitu? Saya punya salah satu saya punya niat, keikhlasan saya, dimana kan Coil saya punya itu bukan saya bagi saya, ya, which is itu bukan diri saya, not the real me. So bila saya rasa macam itu kan, kadang-kadang saya tidak rasa ikhlas bila saya menulis, sebab itu bukan saya. Dan ya, image yang saya coba portray sebagai Coil itu kan saya suka juga, cuma sometimes itu kan saya tidak rasa itu bukan saya. Dan bila saya rasa begitu kan, keseronokan untuk saya buat lagu tuh berkurangan. So saya prefer mau jujur dengan saya punya music, which is sebagai Connect Queen lah. Dan of course saya akan lebih kepada mau macam mana
lagu-lagu yang saya akan buat nanti kan, yang saya sedang buat, eh bukan setakat lagu aja tapi is a feelings, dimana contoh kan, bila hujan kita duduk dekat tingkap, apa yang kita rasa sama satu kan, saya mau apa yang kita rasa tuh kita akan rasa bila kita dengar tuh lagu. Ya, saya mau achieve that one lah. Dan it's finally time lah because I think kau pun nampak juga how Velvet expresses herself semasa Exactly. dia punya listening party. I Yeah. love it. All the best with that. Thank you. Yeah. So we should expect that songs untuk rilis. Ya, first song tajuk dia Tulan Rembituan. Oh, saya klik sedia. Okay. Next week dia akan keluar, sudah di Spotify lah, Okay. untuk dia punya audio lah di semua platform. Dan sekarang saya dalam proses untuk setup dan untuk setup semua keperluan yang perlu untuk syuting MV lah, which is saya mau try untuk deliver sesuatu melalui music video tuh bersama dengan lagu tersebut. Okay. Satu konsep yang saya rasa saya sedang uji kaji lah. Okay. Tulan Rembituan. Tulan Rembituan. Okay. Kau nampak gak sih? I think one of the posts online si Snoop Dogg kan dia cakap dia punya stream 1 billion. 1 billion stream on Spotify. Tapi dia dapat coba teka berapa? Kau udah nampak tuh? Oke. Kau teka berapa dia dapat? From 1 billion stream berapa money dia dapat? Maybe 100,000. Oke, guess lah kan. Dia dapat 43k saja. From 1 billion, imagine 999 million streams. Only that amount boleh dapat duit. Kau rasa Spotify worth it atau tidak? Kalau segi dari mau buat duit, tidak berapa lah. Tapi kalau dari segi engagement yang kau mau, macam yalah kau mau push lagu kau, I think it's good. Cuma yalah pulangan itu kan dari segi bayaran tuh ya tidak berapa. I think ya saya paham. Saya tahu macam mana Spotify bekerja. Jadi ya. Okay. Cuma yalah, I mean good point that you pointed out, yang itu adalah how cara untuk orang recognize kau, engage sama kau, dengar lagu semua. Ya, exactly. Other than YouTube lah kan. Ya, sebab the real money yang sebagai penyanyi dapatnya kan melalui show juga. Kalau pandai utilize apa yang ada, contoh YouTube atau apa-apa, Exactly. that's bonus lah kan. Itu bonus, exactly. Kau ada advice kak? Contoh kalau kepada orang yang baru mau start maybe buat lagu dalam dusun, but bingung, adakah saya mau buat lama punya genre, lama punya style, ataupun baru, dan macam mana mau buat gitu? Kalau saya just be honest to yourself saja lah. Apa yang kau mau, macam contoh kau mau buat lagu dusun tapi kau tidak tahu ide baru atau lama kau mau buat, tapi diri kau sendiri suka vibe yang lama, dan kau kena jujur sama diri sendiri aja lah. Kalau kau minat yang lama, then why not? Sebab biarpun vibe lama kan, lagu-lagu lama orang kita masih layan juga, like seriously. It's all about being honest to yourself saja. Okay. Ya, itu aja saya boleh share sama kamu. Important juga to point out yang kalau kita buat something tidak boleh setakat buat saja lah kan. Kita mesti ada goal. Tidak boleh yang alang-alang dia bilang. Ya, betul So sekali. if you wanna do something, you eventually kau perlu buat duit out of it Betul. untuk sustain. Exactly. So itu kena buat research banyak-banyak lah. Kena banyak. Ya, betul juga lah, research banyak-banyak. Macam mana direction yang kau mau, ya. Itu pun penting juga lah. Oke. Ya, ini kita cakap pasal nama Tai sedikit. Boleh. Ya, sebelum soalan. Boleh juga. Ya, nama What Tai did kan. you think about nama Tai? Saya suka dia punya story, cerita dia. Bagi saya sangat nice. Yalah, of course, satu dalam tuh film. Sorry, kasih lah. Oke. Satu dalam tuh film kan, yalah tolak tapi cerita memang nice. Apa yang dorang
portray dalam tuh film, of course kita punya culture semua. That's good. Ada yalah, biarpun dia fiction kan, dia ambil reference, Betul. tapi fiction bahkan Um, dia tidak inspired tapi with dengan tambahan some fiction lah. ya oke, maafkan saya jika salah. It's good, sangat saya enjoy. Yalah, macam kalau dari segi apa dia punya macam mana production tuh kita paham lah, Boleh improve lagi lah. boleh improve. Ada boleh kasih bagus sana sini kan. With the delivery sangat saya puas hati. Saya suka tuh cerita dia lah. Apa highlight kau rasa sepanjang saya rasa kita in the same apa tuh same cinema hall kan? Yes. So apa highlight kau tentang itu movie ataupun something yang kau wow that's amazing. Anadon ko ika Timpak. Timpak Nabalo. Itu ka tuh. Yeah. Dia punya that was good. Mana-mana saya bagikan saya tunggu ko dia puncak Nabalo. I see. Dia itu dia punya line yang melekat lah bagi saya lah sendiri. Sama yang apa tuh? Adat tetap adat. No, that was good. I think overall saya enjoy apa juga. Saya tunggu sequel tidak, Bang. Tapi saya pun sama juga dengan kau. I love the story. Story apa yang dia try to kasih explain sama viewer. And actually dia punya story kan dia well written. Shout out to Marlin lah, Abang Marlin Brando. Cara dia direct itu movie, macam mana this scenes transition from one to another. Dia saya rasa bila saya nampak dia macam Barat punya style punya movie. So saya nampak dia punya similarity di sana lah. Although betul juga dari segi production memang boleh improve sana sini. Sabahans yang mau explore pasal apa cerita yang ada di Sabah, especially tentang itu Namatai. Exactly. Boleh tengok ini movie. Ya, saya recommend. Ya. Ada soalan daripada previous guest. I bet in your lifetime you have been macam really disappointed, really down, sampai you don't want to do the things that you do anymore, and macam you feel useless because you tend to compare yourselves with your peers yang sudah happy sudah, they're like so successful and stuff, and you're still there. So how did you manage to go through that and be where you are today? Ching, I don't know who that. Soalan dia. Soalan yang menarik sebenarnya. Ya betul. First, thank you Velvet for the question. Susah juga lah soalan dia. Tapi kan actually ya saya rasa juga tuh benda yang dia maksudkan, dimana saya betul-betul lost. Saya macam kecewa lah sebab dengan benda yang saya buat sekarang kan saya masih struggle juga in order to put the food on the table for the family. Sebab kalau saya tengok dia ada members yang lain macam yalah kawan-kawan saya dari circle yang bukan music, dorang semua they live in a good life right now. Ya tapi dorang tengok saya I'm the one yang live in a good life, tapi actually tidak. Dan yalah saya sedikit frust juga dengan diri saya sendiri. Sebab yalah dengan benda yang saya buat nih kan saya belum dapat fully provide apa yang sepatutnya. Tapi ya orang bilang sedih itu boleh sedih juga, tapi jangan lama-lama. Saya ingat balik the reason saya buat, of course mau having fun, tapi sekarang saya ada tuh mindset dimana I can make something out of it. So I just trust the process aja lah, and syukur saya sekarang dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Shout out to the good people out there, dan dorang sentiasa ada mendorong saya ya, dan agama family untuk support saya, kawan-kawan saya, Steffi ya. Dan ya betul juga lah semua orang akan merasakan titik terendah dalam kehidupan dorang, dan I been that. Tapi thanks God managed to keluar dari itu
situasi. Thank you for sharing. Dan I think another follow-up question from dia juga is how did you manage to go out from that situation? How did I manage to go out from that? Saya rasa mindset dan I mean kalau saya sendiri ya mindset dimana kau tanya diri kau how bad you want it, seberapa besar kita mau tuh benda, dan yalah selepas kita tahu apa sebenarnya kita mau, we got the will kita ada tuh wills untuk keep fighting, keep going. So it's all about the mindset, and need a proper good mindset lah, jangan mudah terpengaruh lah, something like that. Don't let other people's kasih decide kau punya future. Don't let them decide who you are. So, the only one yang boleh buat perubahan kan ialah diri kita sendiri juga, bukan orang lain. Betul. So yeah, it's all about good mindset, eat good, drink water, and never forget to pray. Yeah. Sure. Saya rasa saya mau bring up juga the question daripada Dr. Saravanan. I asked this kepada kepada CN actually. So the question was, how does religion help you in your career? Actually, this is good question. How did religion? Sangat banyak sebenarnya. And yalah, macam saya sendiri, I'm not that religious. Saya tidak juga terlalu mengaplikasikan, tapi ada masa-masa juga. Sekarang saya dalam proses bertumbuh lah macam itu. Dan bagi saya sendiri dia sangat membantu lah, dimana apa yang saya buat sebelum saya melakukan segala sesuatu hal kan, of course saya akan minta dipermudahkan. Sebab kan ya gimana pun kan yang real, yang di atas juga yang punya ketentuan segalanya, jadi ya tapi by the way saya RC bagi aja, jadi I'm not that really religious juga, tapi saya sekarang sedang dalam fase bertumbuh itulah. Thank you man. Thank you for sharing. It's an honor. Yes. Terus saya blank. Oke, kau ada soalan kau untuk next? Bukan soalan. Apa soalan kau untuk next guest? Kalau contoh kan, kamu dalam situasi di mana kamu terpeleset dan apa ya kalau Melayu tuh stuck in the mud, dan gua rasa macam tiada jalan keluar, di mana orang sekeliling yang kita anggap kawan tuh kan semua hilang. How would you react bila orang yang kamu percayai sendiri tidak menganggap kamu ketika kamu dalam situasi tersebut? Kesimpulannya, apa definisi family dan friendship bagi kamu sendiri? Saya tunggang terbalik bagi saya punya Melayu ini, sebab saya belajar Melayu masa umur saya mau UPSR sudah. Oh iya kah? Ya, Atok, so full dusun lah kau nih dari kecil. Anak buah saya kan, kalau saya dorong pun kecil-kecil dusun bah. Sekali dorong cakap Melayu di sekolah punya main lucu, keras. namanya. Tapi betul juga lah. Tapi macam mana pun saya rasa sekarang Ya. perlu ulang lagi itu. Maksudnya perlu ulang itu zaman dimana parents cakap full dusun di rumah, entahlah dusun. Di sekolah lah kau belajar Melayu begitu. Exactly, itu saya setuju sebenarnya. Ya, macam juga apa itu? Kau belajar Cina di sekolah, di rumah kau cakaplah bahasa lain, nah gitu. Cuma di sekolah tuh sanalah tempat kau belajar semua benda baru. Di rumah kau balik kepada kau punya Roots. kau punya bahasa asal. Exactly. Boleh kita polish balik itu skills. Ada dah. Wah, boleh juga. Kita cari beat. Apa ini? Gitar. I think it's good. Oke kah? Kita dengar dulu. Ya, kita dengar dulu lah. Ini style komnya. Sayangku, moga kala nung amo kakatutun,
Amo ko kailan nung amo ko katutun. Yeah, 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 yeah. Oh, this is good. Okay. Siya. Ame sayang amo ako katutun. Amo kenang kumising mula sa hiti ako. Asaro ka magon, magon. Saya mami kami ako. Saya mami kami ako. Amo no ay mayan. Nuno na panangan ko amo no ay mayan. Nakuro to yung dako, nakuro to yung deko. Asaro ako nang kumamiso na deko. Angara amo umyo Amisaya ko amo ako nalarumate. Amisaya ko to amo kanang kuda karate. Isay ta pagalo asara ko nanggo. Isay ko pagalo asara no nanggo. Amo ako nila kara na dengan amo ako na mila. Sansagan ko mangira, sansagan ko mangira. I think that's it. Wow. That's the laziest one ever I made. Apa laziest one? Tapi Thanks, man. great job lah bro, great job. Thanks, man. I'm into a lot of things. Macam even rap kan. I had friends di Melaka, dia orang rapper, and then they did this freestyle apa semua. To be able to do that straight from macam terus directly dari kepala, it takes talent lah bro. So you are very talented in that. Thanks, man. Yeah, keep doing what you do, bro. Thank you. I will. One day when I hit the Coachella, I will be back here again. Wow, big dream, big dream. Mimpi itu percuma. Jadi Betul. silakan bermimpi. Dan perlu ada effort juga lah kan. Iya betul juga lah. Yeah. I learn a lot juga daripada kau. Kau punya journey It's in fun. music, yeah, in music, dan juga your reflection daripada the times when you were down, how you got up. I think itu saya rasa itu salah satu benda yang I wanna say normal, tapi benda tuh maksud saya bukan normal, but itu selalu berlaku. Yeah, Dan exactly. tapi orang tidak tahu macam mana mau get out from that. So I think what you shared is good, that mesti ada support system, family, friends untuk support you to get out from that. Dan to reflect upon that juga, baru-baru I think we see news pasal this one girl from Sarawak, depression, and then she killed herself. Exactly. So salah satu benda yang sangat serius lah, but what you need to have is support system, friends, family. Ya jangan segan lah mau speak out pasal kau punya perasaan. Contoh ya depression lah yang paling berbahaya sebenarnya. Betul. I've been that, dan memang tidak mudah mau keluar, tapi jangan malu untuk kasih tahu sebab kamu tidak sendirian. True. You're not alone. You're not alone. Halo guys, saya Koel. So basically saya baru kasih kongsi kenapa saya tukar saya punya name stage PG Connect Queen on Step It Up Launch. So you guys jangan lupa check it out this episode on jam 8, dan ya subscribe, like, and share. You guys are the best. Thank you, good people. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Bye. Random banget. Howell create something different. You integrate bahasa dusun kan dengan modern punya style. Dari budak lagi sebenarnya saya suka menulis. Tulis lirik. Ya, tahun 3, tahun 2 macam tuh. Kenapa at that age 9 tahun kau sudah boleh terfikir untuk tulis lirik? Saya dapat express saya punya feelings through the lyrics yang saya tulis. Ada beberapa musik nih dia seolah bercakap sama kita. Saya mau buat lagu itu sebagai bila orang dengarkan dia macam satu perbualan antara saya dengan tuh orang. Saya akan rilis lagu saya di bawah nama Connect Queen sudah, bukan Koel. Tajuk dia Tulan Rambituan. Oh saya klik sedia. How did you manage to go through that and be where you are today? Thank you Velvet for the question. Soalan yang menarik sebenarnya. Dorang tengok saya, I'm the one yang living a good life, tapi actually tidak. Sedih itu boleh sedih juga, tapi jangan lama-lama. Semua orang akan merasakan titik terendah dalam kehidupan dorang, dan I been that. Tapi thanks God, manage to keluar dari itu situasi. Jangan segan lah mau
apa mau speak out. One day when I hit the Coachella, I will be back here again. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello,